pengunjung itu saya membuat grafik. Oke. Grafik perbandingan antara PRI dan POS. Terus yang keempat untuk pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok itu nanti saya melampirkan lembar tilik. Oke, baik. Yang saya terkhusus untuk poin yang ketiga nih, karena lebih ke peningkatan pemahaman, Ya. peningkatan pemahaman tentang kawasan rokok, ya kan, sehingga pengunjung itu sudah bisa dilihat bahwa sebelumnya itu bebas merokok bebas melakukan di pojok-pojok mana dia merokok atau bebas merokok di sembarang tempat. Sekarang Anda sudah memberikan kawasan. Nah, ada nggak ukurannya di situ? Bagaimana Anda bisa memantau yang merokoknya, ya, masyarakat yang merokok di sekitaran ini dengan tidak, dulu kan bebas, sekarang apakah Anies dengan aktualisasinya ini sudah tidak sembarang sembarang bebas merokok di sembarang tempat orangnya, seperti apa? Kalau itu saya melihatnya masih ada pengunjung yang merokok, Ibu, tapi nggak di lingkungan puskesmas, dia ada keluar di seberang puskesmas itu kan kayak ada gubuk-gubuk gitu. Baik, itu aja sih capaiannya. Jadi memang itu tadi bahwa memang hak merokok itu adalah hak seseorang, ya kan? Tinggal kesadarannya. Tetapi yang kita lebih penekanannya nanti kalau ditanya penguji, Anies lebih penekanannya di situ. Jadi karena pasti ditanya, karena optimalisasi kawasan bebas rokok itulah yang menjadi hal yang akan diukur gitu kan, sehingga bagaimana Anda mengukurnya itu tadi secara pemantauan dengan kita sudah melakukan sosialisasi, kita sudah melakukan hal-hal yang lainnya, media informasi sudah kita lakukan. Nah, sehingga kita bisa mengukur bahwa yang tadinya masyarakat itu bisa merokok di ruangan, bisa merokok di lingkungan puskesmas, sekarang tidak lagi melakukan hal itu, dia melakukan di tempat yang lain. Nah, itu yang menjadi ukuran poin pentingnya. Oke, seperti itu ya, Nis. Kemudian tentu pada saat penerapan itu Anies menerapkan nilai-nilai, ya kan? Nilai-nilai dasar ASN-nya. Nah, harus Anda kuat di nilai itu. Nilainya seperti apa? Jadi pada saat mereka melakukan itu, bagaimana menerapkan nilai-nilainya, itu yang harus Anies pahami betul. Ibu tidak akan menjelaskan nilainya etika seperti apa, tidak lagi menjelaskan itu, tetapi itu lebih ke pemahaman atau lebih ke pendalaman Anies itu sendiri. Itu yang harus dituangkan pada saat ujian. Mudah-mudahan yang Anies diskusikan ini akan Anda sudah Anda tuliskan di laporan. Sehebat apapun Anda buat, kalau Anda tidak tuangkan di laporan, itu nonsen. Penguji tidak akan pernah tahu apa yang Anda lakukan. Capaian-capaian yang 4 poin tadi itu yang Anies buat, itu harus diuraikan, harus dirunutkan di laporan. Ya, mudah-mudahan itu Anda buat. Ya kan, tapi kalau belum Anda buat, silakan setelah pembimbingan ini kita tidak akan menunggu 3 jam selesai. Sepanjang teman-teman sudah mengungkapkan, langsung kita eksekusi lebih ke penulisan. Ya, lebih ke penulisannya seperti apa. Sengaja Ibu tidak kasih contoh kemarin, kenapa? Ada yang ini, walaupun saya tahu barangkali teman-teman yang lain sudah lihat contoh yang lain. Saya ingin mengisi dulu kepalanya, seperti apa konsep penulisannya, ya kan? Nah, itu poin pertama. Poin kedua, tidak terlalu berat di dalam penulisan, karena di setiap laporan mingguan Anda sudah menuliskan. Tetapi saya tidak bisa mengukur si penulisannya pada saat Anda laporan mingguannya seperti apa. Seharusnya di laporan mingguan itu sudah ada siabadiba, siapa yang melakukannya, ya kan? Apa yang dia lakukannya, bagaimana dia melakukannya, di mana dia lakukannya, kapan dia lakukannya. Itu yang harus muncul di penyusunan laporan. Ya kan, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman sudah melakukannya. Tapi itu yang paling
paling penting di dalam penyusunan pelaporannya. Ya, iya. Untuk Anis, saya pikir silakan menuangkan kembali. Kita besok Ibu tinggal melihat. Jadi jangan menunggu besok. Setelah Anda menulis progres 1 hari ini, Ibu tunggu. Ya, progres 1 hari ini kita boleh pergunakan grupnya kita. Boleh live chat, boleh japri juga boleh, silahkan. Kita bisa mengukur, saya mau melihat perkembang progresnya selama 1 hari ini, pelaporannya khusus untuk bab 3. Oke? Ya. Baik, terima kasih Ibu Bu Anis, saya persilakan. Yang lain untuk pada saat aktualisasinya, kendala-kendala yang dihadapi atau tantangan-tantangan apa? Ya, silakan. Ada Pak Fadli. Selamat datang Pak Fadli. Tadi saya mau suruh kasih bangun. Saya Pak Arifal kasih bangun dulu Pak Fadli ini. Oke, silakan Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mohon maaf Bu. Sebenarnya untuk pelaporan kemarin kita untuk Pak Reza sampaikan itu tiap 7 hari. Tapi saya pada minggu keempat itu memang terlambat karena saya susah di dalam aktualisasi itu, susah menyesuaikan pekerjaan kantor dengan pekerjaan aktualisasi. Karena memang bagaimana ya, namanya kita ini bawahan, ya banyak sekali perintah. Makanya jangan jadi bawahan. Jangan jadi bawahan nanti Pak Fadli. Kamu harus jadi orang hebat nanti. Siap, insya Allah Bu. Tapi kadang kalau di bawah itu enak loh Bu. Fadli lanjut. Orang gila itu Fadli. Memang saya agak kesulitan di situ Bu, menyesuaikan jadwal pekerjaan yang memang luar biasa. Saya rasa pada saat aktualisasi, pada saat laporannya itu Bu, saya agak terlambat di minggu keempat. Nggak apa-apa lah, Reza memaklumi itu. Yang jelas sudah merah itu, catatanmu sudah merah di kolabjar kan, seperti itu. Tapi yang penting Fadli buat, ya kan gitu. Nah memang injury time memang begitu Fadli, karena kita dikejar Desember, ya kan. Jadi bidang juga mengejar Desember bagaimana pertanggungjahatannya, ya OPD dalam pelaksanaannya selama ini, ya itu harus. Jadi diabaikan saja itu. Mudah-mudahan Fadli Fadli bisa terselesaikan. Kalau tidak salah Fadli kemarin Alsintan ya? Ya, optimalisasi penerapan teknologi pertanian padi sawah di tingkat petani padi sawah. Oke. Apa yang Anda dapatkan di sana Fadli? Pada itu tahapan pertama itu kan konsultasi, terus alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Mentor juga apresiasi. Kemudian yang tahap ketiga itu tahap keempat itu yang baru sosialisasi. Kita sosialisasi tentang penerapan teknologi, sekalian sosialisasinya itu langsung ke lapangan Bu. Kita sosialisasi langsung praktek. Itu. Alhamdulillah lancar juga Bu, tidak ada kendala-kendala kalau persoalan itu. Kemudian Fadli, capaian apa yang, karena di situ adalah optimalisasi, jadi apa yang Fadli bisa before dan afternya? Karena optimalisasi yang tidak optimal kita mau optimalkan, ada nggak perubahan signifikan? Sebenarnya Bu, kalau itu penerapan teknologi itu tidak terlalu banyak juga masyarakat yang belum paham dan penerapannya sudah banyak. Jadi setiap ketua kelompok itu diwajibkan untuk harus mengetahui cara penerapannya itu, sehingga ketua kelompok nanti yang memberitahukan kepada kelompok anggota maupun pengurus kelompok lah.
Jadi di setiap kelompok itu ada beberapa memang yang bahkan belum tahu sama sekali cara penggunaan itu. Iya, karena Dan memang konsep awalnya begitu, Fadli ya. Konsep iya, awal iya, kita di rancangan kurangnya iya. memahami tentang penerapan. Kalau tidak salah, Ah, ekskavator dipakai ambil kayu kan gitu ya. iya, iya, Konsep iya, Bu. awalnya. Jangan kira Iya. saya lupa. Saya Dan masih ingat. alhamdulillah setelah sosialisasi itu ada sih perubahan. Mereka paham tentang itu. Penerapan teknologi itu. Jadi tidak di dalam sosialisasi juga itu saya menyampaikan bahwa tidak bisa alat-alat pertanian itu dijadikan sebagai yang bukan fungsinya, begitu Bu. Oke. Jadi apa ukurannya Pak Fadli nantinya? Kalau ditanya penguji apa ukurannya? Ukuran keberhasilannya, capaiannya. Yang tadinya masyarakat lebih banyak mempergunakan, lebih kurang paham tentang pemanfaatan penggunaan daripada alat pertanian, alat penerapan Teknologi. alat pertanian. Setelah aktualisasi mereka sudah melakukannya, ukurannya apa nanti yang bisa Anda pertanggungjawabkan? Saya kurang paham. Gimana? Ya, kan konsepnya kemarin Fadli itu kan masyarakat banyak yang mempergunakan alat pertanian yang tidak sesuai dengan fungsinya, ya kan? Nah, selama 1 bulan ini Anda sudah melakukan sosialisasi, sudah Anda praktekkan, ya kan? Sudah Anda sampaikan ke ketua-ketua kelompok. Nah, bagaimana pemahaman, bagaimana Anda mengukur, bagaimana ukuran Fadli mengukur bahwa masyarakat itu sudah paham atau tidak, sudah tidak mempergunakan fungsinya, bentuknya seperti apa? Ya, saya itu di kegiatan 5 Bu. Saya melakukan wawancara. Ada kuesioner yang saya buat, kemudian saya kasih ke ketua kelompok sama anggota kelompok juga. Mereka isi kuesioner, dari jawaban-jawaban situ saya beri kesimpulan, Bu. Oke, baik. Itu aja sih yang saya pengenkan. Jadi hasil kuesionernya nanti itu Anda tuangkan di laporan khususnya di kegiatan 5. Ya kan? Bukan hanya saya menuliskan kuesioner, bukan. Saya membagikan kuesioner, kemudian ini tidak, tetapi capaian apa yang Anda buat, yang Anda dapatkan dari kuesioner itu, hasilnya seperti apa. Nah, itu yang Anda harus tuangkan di kegiatan 5. Oke? Iya, Bu, siap. Oke, baik. Terima kasih Fadli. Terima kasih Bu. Silakan menuliskan, tuangkan semua apa yang Anda mulai dari kegiatan 1 dengan penulisan Siabadiba, ya kan? Dan di dalam Siabadiba itu sudah ada penerapan nilai di dalamnya. Nanti setelah ini saya akan memberikan contoh referensi penulisan yang baik, bukan berarti baku, ya. Bukan berarti ini yang baku, tetapi sila ini referensi. Referensi itu bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan panduan untuk menulis, tetapi tidak berarti apa yang saya kirimkan itu sudah pasti itu yang mutlak yang harus diikuti, tidak ya. Silahkan, sepanjang saya di muatan substansi daripada isi bab 3 itu sudah ada di dalamnya, it's okay. Baik. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo dong. Kalau tidak ada berarti kita harus selesaikan ini urusan kan gitu. Oke. Ada Bu Susmira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, saya sampaikan kembali judul aktualisasi saya itu upaya peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran make a match pada mata pelajaran IPA. Nah, dari judulnya saja berarti kita bisa tebak pada bagian akhir yang dilihat itu harus ada peningkatan antara sebelum diberikan perlakuan dengan setelah diberikan perlakuan. Benar. Nah, hal ini saya untuk membuat perbandingan itu saya melakukan
di antara 2 kegiatan yang saya lakukan itu yang pertama adalah memberikan pretest, kemudian memberikan post-test. Oke. Yang pertama memberikan pretest. Saya memberikan pretest membuat soal pilihan ganda. Nah, dengan memberikan soal itu setelah memeriksa hasil jawaban peserta didik, kebetulan Bu, siswa saya kan hanya sedikit. Siswa yang saya berikan perlakuan itu dalam satu kelas hanya 9 orang. Sebenarnya 10 orang, cuman yang satunya memang dari saya masuk sudah jarang datang, jadi 9 orang. Jadi Ibu kalau 9 orang itu sangat nampak kalau Benar. banyak yang tidak tuntas. Nah, ketika saya berikan pretest, yang tuntas itu hanya 2 orang. Dan nilainya ya lumayan. 2 orang itu berarti kalau 2 dari 9 orang itu hanya mencapai 22%, Bu. Benar. Sementara saya harus berusaha bagaimana supaya bisa mencapai di atas 70%. Nah, setelah memberikan pretest hanya 2 orang yang mencapai ketuntasan, kemudian saya berikan perlakuan, saya mengajar sebanyak 4 kali pertemuan. Dalam pembelajaran itu saya terapkan model pembelajaran make match, mencari pasangan, menggunakan kartu, ada kartu soal, ada kartu jawaban, kemudian ada kartu gambar. Di situ saya lihat siswa antusias karena mereka di situ kalau mereka bisa mencocokkan antara 3 kartu itu mereka akan dapat poin. Mereka kayak berbondong-bondong begitu supaya bisa dapat poin juga. Kemudian mereka juga bisa belajar dari situ mana soal yang mempunyai jawaban yang benar seperti itu. Nah, kemudian Bu, kartu-kartu yang saya buat tadi itu saya sengaja tidak buat dalam bentuk kartu seperti apa ya? Seperti model kartu yang orang pikirkan pada umumnya. Saya buat dalam bentuk pakai shape begitu di Word. Karena pada bagian akhir saya harapkan kartu-kartu itu nanti bisa saya tempel di kertas karton dan nantinya pada akhir pembelajaran bisa saya jadikan pajangan di kelas seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan pembelajaran itu saya melaksanakan post-test, saya memberikan post-test kepada siswa-siswa tersebut dan alhamdulillah Bu, meskipun tidak semuanya bisa tuntas di atas mempunyai nilai di atas 70, tapi sudah lebih dari 70%. Kebalikannya, kalau yang sebelumnya hanya 2 orang yang tuntas, pada saat post-test bisa mencapai 7 orang yang tuntas. Atau kalau saya presentasikan itu di 77,8% yang mencapai ketuntasan. Keren banget tuh ya. Paling tidak Bu Susmira sudah merubah memotivasi mereka dengan permainan games yang Anda buat itu sudah menjadi ukuran, sudah menjadi salah satu metode, dan metode itu yang bisa diukur dengan satu antusiasnya peserta, kemudian capaian post-testnya, ya kan, post-testnya, dan sehingga hasilnya bisa tuntas. Itu keren banget itu, ya. Silakan. Saya tidak komen lagi. Mudah-mudahan Bu Susmira juga menuangkan semua capaian itu di tiap kegiatan, ya, di tiap kegiatan. Jadi lihat kegiatannya, kegiatan 1 apa, kegiatan 2 apa, kegiatan 3 itu apa, endingnya ada di kegiatan di akhir atau di kegiatan evaluasi. Biasa endingnya ada di situ. Nah, kenapa saya harus melakukan itu? Karena kemarin ada bimbingan saya itu guru di Morowali, ya di Morowali. Semua kegiatan dia lakukan. Kegiatan 1, 2, 3 sampai 5, bahkan saya pikir kegiatannya bagus sekali. Tetapi apa kelemahannya pada saat dia ujian, itu evaluasi akhirnya dia tidak bisa memberikan keterangan kepada penguji bahwa capaian akhirnya apa. Ya. Jadi dia lebih lebih ke literasi, ya kan, literasi. Jadi dia membuat pohon literasi, membuat apa, tetapi itu hanya dia lakukan, tidak bisa mengukur, padahal dia konsep awalnya itu bahwa kurangnya pemahaman anak siswa itu tentang membaca, sehingga datang adalah idenya melakukan pohon literasi, membiasakan mereka membaca bla bla bla. Itu keren banget itu.
tetapi tidak bisa membuktikan di hadapan penguji bahwa apa yang bisa diukur, yang dari 7 tadi, yang dari tadi 9 siswa itu berhasil tidak? Nah, seperti itu yang saya bisa sandingkan tadi. Kalau Bu Susmira tadi bisa membandingkan yang 2 tadi, yang 9 siswanya, yang hanya 2 yang bisa apa namanya, bisa membaca, bisa aktif ya, atau nilainya tuntas. Sekarang malah kebalikan. Jadi sudah 77% itu sudah meningkat. Nah, itu sudah mencapai capaian ukurannya. Jadi cukup itu saja kalau bagi saya. Nah, nanti kita lihat buktikan. Mudah-mudahan Susmira itu membuat video atau apa proses pelaksanaannya, kegiatan mengajarnya, keaktifannya siswa. Karena kalau Anda mengatakan siswa sudah aktif, itu hanya cerita kalian. Bisa nggak Anda membuktikan di hadapan saya apa yang Anda bisa perlihatkan di hadapan coach, di hadapan penguji, di hadapan mentor bahwa betul-betul siswa aktif. Nah, makanya harus ada videonya. Tapi kalau tidak ada videonya hari ini, ya nggak apa-apa. Ini kan adalah aktualisasi 1 bulan ini adalah miniatur proses pelaksanaan kegiatan Anda sebagai aparatur sipil negara nantinya ya. Jadi mudah-mudahan sudah terbiasa pola-pola seperti ini yang Bu Susmira atau teman-teman yang lain lakukan, ya kan? 1 bulan ini hanya menggodok kalian bahwa sesungguhnya banyak hal yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan kerja kita. Ya, karena memang kalau kita pikir itu 9 siswa hanya 2 yang bisa belajar, itu tantangan, itu masalah itu. Ya, masalah berat itu, makanya harus diselesaikan. Nah, Susmira hadir untuk menyelesaikan dengan memainkan apa tadi metode-metode yang entah itu metode apa atau apa sajalah metodenya sepanjang bisa menjawab daripada masalah kita. Kita tidak harus dituntut bahwa harus metode ini, enggak. Sepanjang bisa memotivasi mereka, keaktifan siswa bisa berubah, ya, kemauan siswa bisa berubah, itu saya pikir itu tidak jadi masalah. Oke? Keren, Susmira. Mudah-mudahan besok ujian bisa menuangkan, ya, bisa menuangkan, memaparkan di hadapan kita semua. Ya. Oke, kita selesaikan semua dulu, baru kita evaluasi kembali laporan penulisan laporannya. Siapa lagi yang teman-teman? Saya persilakan. Yang lain tidak usah ditunjuk. Wawan? Anggriawan? Ya, siap, Bu. Bisa? Ya, saya, Bu. Silakan, terima kasih, Wan. Bu. Kedengaran, Bu? Ya. Terima kasih, Bu. Di minggu pertama itu judulnya tentang optimalisasi pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit Rifat Salakan dengan metode konseling, Bu. Di minggu pertama itu ada tahap persiapan, kegiatan persiapan di mana Wawan ada masalah atau saya masalah? Bu. Saya lanjut, Bu. Ya, lanjut. Di minggu pertama kegiatan pertama itu tahap persiapan di mana terlaksana, Bu, di mana konsultasi dengan mentor dibuktikan dengan dokumentasi dengan mentor serta surat persetujuan mentor. Kemudian di tahapan tahapan keduanya ada konsultasi dengan direktur, pembuktiannya dengan dokumentasi dengan konsultasi dengan direktur serta persetujuan direktur, Bu. Kemudian ada juga dokumentasi dengan konsultasi dokter. Di minggu kedua pencapaiannya terlaksana, Bu, yaitu dengan pembuatan SOP, dibuktikan dengan dokumentasi SOP yang dilegalisir oleh direktur. Kemudian di minggu ketiga ada pembuatan kartu konseling dan kuesioner evaluasi konseling. Alhamdulillah terlaksana. Kemudian di tahapan keempat tidak ada kendala juga, Bu. Tahapan keempat itu pelayanan konseling, dibuktikan dengan adanya dokumentasi konseling dengan pasien. Kemudian di tahapan kelima, kegiatan kelima yaitu evaluasi, yaitu dibuktikan dengan dokumentasi dengan pasien mengisi kuesioner, Bu.
Alhamdulillah tidak ada terkendala, semua terlaksana, Bu. Oke. Oke, berarti terselesaikan semua, Wan, ya? Iya, sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke. Jadi bisa diukur itu apa capaian akhirnya, Pak Iwan? Capaian akhirnya itu, Ibu, terlaksananya pelayanan konseling, Bu. Yang awalnya tidak ada. Bagaimana, Wan? Capaian akhirnya itu ada yang terlaksananya pelayanan konseling, Bu. Oh iya. Iya. Pembuktiannya itu, Bu, evaluasi itu, Bu. Evaluasi pelayanan konseling dengan kuesioner. Oke, berarti ada videonya nanti ya, Wan? Ada nggak videonya? Layanan konselingnya? Cuma dokumentasi, Bu. Oh, dokumentasi. Ya udah. Berarti ada ruangan konseling? Ada, Bu, ada. Ya. Bisa diperlihatkan fotonya? Tunggu, Bu. Izin, saya buka dulu, Bu, ya. Boleh. Bu, izin share screen, Bu. Oh, Pak Reza tadi mana ya? Tidak dikasih akses ya? Oh iya. Ya udah, kalau nggak dia kasih akses nanti, kayaknya Reza tidak ada di rooming. Oh iya, Bu. Nanti foto konselingnya itu, foto dokumentasi konselingnya tetap menjadi laporan ya, tetap menjadi dilampirkan di laporan nanti. Ya, siap. Oke, baik. Baik, terima kasih Anggriawan. Yang jelas saya ingin bahwa setiap kegiatan, setiap aktualisasi ini, aktualisasi yang Anda lakukan itu endingnya harus Anda bisa menyampaikan capaian akhirnya. Siap. Kan? Capaian akhirnya bagaimana proses konselingnya, bagaimana outputnya, berapa sudah orang yang konseling, ya kan? Nah, itu yang harus Anda masukkan di dalam bisa diukur. Oke, kemudian siapa lagi? Siapa lagi teman-teman? Ayo. Ayo, Bu. Saya mau lihat kejujurannya. Berani tidak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul aktualisasi saya yaitu optimalisasi penerapan sistem triase di UGD. Triase. Yang pertama yaitu membuat SOP. Di mana membuat SOP? Nggak apa-apa, nggak usah disebutkan, langsung capaiannya deh. Di mana kalau untuk pembuatan SOP ini kan sebagai acuan bagi perawat melakukan suatu tindakan. Ini juga persiapan untuk akreditasi. Yang kedua, saya membuat tentang poster alur. Kalau poster alur ini capaiannya agar semua pasien dan keluarga pasien yang masuk ke UGD berobat dapat membaca poster tersebut sehingga mereka paham pasien yang mana yang kita harus dahulukan dalam pemberian pelayanan. Yang ketiga yaitu pembuatan jalur. Kalau pembuatan jalur ini tujuannya untuk memudahkan perawat beserta dokter yang mana
yang dimana apabila kita kedatangan pasien di UGD lebih dari satu, mereka bisa melihat bahkan pasien mana juga yang kita harus dahulukan. Di sini kalau yang keempat ini adalah penerapan jalur triase. Penerapan jalur triase yang dimana saya sudah melakukan sosialisasi. Yang kedua memberikan evaluasi. Kalau pengukurannya di sini, Ibu saya minta maaf. Nggak apa-apa. Rewel di samping. Sudah begitu loh. Dimana kalau pengukurannya di sini saya membuat suatu evaluasi, lembaran evaluasi buat teman-teman perawat, berhubung saya sebagai penanggung jawab di ruang UGD, sehingga saya melihat langsung dari hasil yang saya sudah sosialisasikan, saya sudah memberikan latihan kasus, sehingga saya membuat lembaran evaluasi buat teman-teman perawat yang ada di UGD, karena berhubung juga saya penanggung jawab di ruangan tersebut. Dari hasil itu, apakah mereka benar-benar sudah menerapkan penerapan jalur sistem triase tersebut atau belum? Oke, itu bisa dibuktikan nanti ya, Dek? Saya hanya buat satu lembaran seperti ini yang saya checklist. Yang kedua dokumentasi hanya foto, Bu. Oke, tapi bisa dituangkan di laporannya capaiannya berapa? Kalau untuk capaian berapa persennya, karena berhubung juga kadang-kadang pasiennya kalau di rumah sakit itu kan kurang. Jadi kadang satu hari ada, satu hari. Ya, jadi usahakan itu Susanti itu dibuat, ya, dibuat karena itu yang bisa membuktikan bahwa berupa angka. Jadi kalau hanya Anda buktikan secara pengamatanmu itu tidak bisa dijadikan sebagai indikator, gitu kan? Jadi buat apakah dia range-nya seperti apa itu tidak perlu harus melonjak jauh, tetapi ada yang dari stagnan menjadi bisa naik satu level atau 2 level, itu kan sudah ada perubahan. Ya, oke. Ada anaknya Bu Susanti di samping itu. Mau ikut latsar juga barangkali, berarti anaknya Bu Susanti. Ya nggak apa-apa, itulah memang kondisinya ya, nggak apa-apa. Dinikmati aja prosesnya. Oke, baik. Nanti setelah semuanya sudah ini, baru saya pengen satu orang yang menampilkan laporannya, satu yang dijadikan referensi ya. Oke, terima kasih Bu Susanti. Saya persilakan yang lain yang ingin menyampaikan masalah-masalah yang dirasakan selama ini. Pak Jamalia, bagaimana, aman di sana? Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Jamalia? Saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang permasalahan yang kendala yang saya hadapi selama rancangan Ibu. Aktualisasi. Gimana Pak Jamalia? Saya angkat yaitu optimalisasi layanan informasi gula darah puasa terhadap pasien. Oh iya, Pak Jamalia ini kan lebih ke lab ya? Iya, di laboratorium Ibu. Jadi apa capaiannya Pak? Permasalahan Ibu, di minggu pertama itu kan ada konsul dengan dokter penanggung jawab laboratorium. Itu dokter penanggung jawabnya ada di luar kota Bu. Jadi saya cuma minta izinnya lewat WA Ibu. Nggak jadi masalah itu ya. Ibu mau lihat nanti capaian akhirnya aja Pak Jamalia. Pak Jamalia, capaian akhirnya aja di kurangnya capaian optimal. Akhirnya dengan capaian akhirnya itu
ini kan Ibu pasien-pasien awalnya itu yang ada kan saya penilaiannya menggunakan kuesioner Ibu. Nah, di situ untuk kuesioner itu ada 2 jenis pertanyaan yang saya ajukan ke pasien. Yang pertama berhubungan dengan berjalan atau tidaknya itu informasi dari dokter dengan perawat sebagai apa mendukung diterapkannya layanan informasi atau tidak. Karena secara aturan rumah sakit itu yang Pak Jamalia. Ya Ibu. Karena Signal secara kayaknya nggak bagus ya. Ibu. Nah, oke lanjut saya. Ibu, untuk kesimpulannya itu Ibu, dengan adanya leaflet yang saya bagikan dapat mendukung layanan informasi terhadap pasien. Karena sebelumnya Ibu, sebelum adanya leaflet yang saya bagikan, rataan pemeriksaan itu dibatalkan di laboratorium Bu, karena prosedur yang harusnya diinformasikan itu tidak sesuai dengan yang SOP yang seharusnya Bu. Oke. Jadi ukuran saya itu ada ukurannya Pak Jamaria ini bahwa selama habituasi ini Anda mempergunakan jalur-jalurnya SOP-nya. Jadi masyarakat itu sudah paham gitu. Jadi pemeriksaannya gula darahnya tidak lagi bolak-balik ya kan? Tidak lagi harus ini karena sudah ada informasi yang Anda lakukan. Seperti itu. Seperti untuk itu ya, pengukurannya Pak? Menggunakan Bu, untuk pengukurannya menggunakan kuesioner apa berjalan atau tidak. Oh ya, ukurannya itu menjadi capaian, itu yang menjadi bukan capaian, itu yang menjadi alat ukur. Iya Bu, iya. Oke. Alhamdulillah Jadi sudah berjalan Bu. Oke. Itu adalah alat ukurnya Pak Jamaria. Nah, bagaimana hasil alat ukurnya? Sudah diproses belum? Berapa yang selama ini orang sebelum habituasi, berapa orang yang merasakan ketidakpuasannya, kemudian setelah habituasi masyarakat itu sudah sekian yang justru meningkat, atau berapa angka kalau kita mau hitung angka atau persennya kalau yang sudah paham? Sebenarnya saya belum kalkulasi sih Bu, tapi kalau dari yang saya amati dari beberapa yang saya kuesioner yang saya bagikan, kurang lebih itu 90% itu paham dengan maksud dari kuesioner yang saya Oke. Baik, terima kasih Pak Jamaria. Jadi kuesioner itu adalah alat ukur. Nah, alat ukur itu tidak akan berfungsi, tidak ada hasilnya kalau tidak diolah. Jadi alat ukur yang sudah lakukan itu olah dong hasilnya, olah dong datanya supaya bisa dilihat hasilnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan sampai kayak itu bimbingan saya yang dari Morowali kemarin itu. Bagus, tapi alat ukurnya lengkap. Tapi capaian akhirnya, endingnya tidak bisa membuktikan. Sama dengan Pak Jamaria. Kalau itu hanya pengamatan Pak Jamaria, itu pengamatannya Pak Jamaria. Tapi tidak bisa membuktikan ke hadapan penguji bahwa ini loh Pak, datanya mana. Kan kita tidak bisa bicara kalau tidak ada data kan Pak. Nah, seperti itu. Jadi kuesioner yang Bapak tebar itu, Pak, kuesioner itu yang Bapak sebar itu dikumpulkan dan diolah sehingga bisa diukur bahwa 66% ya kan hasil olahannya 66%. Oh, ternyata 66% ini saya melihat bahwa masyarakat ini sudah melakukan hal ini dengan dengan mempergunakan masa habituasi itu. Jadi itu yang menjadi capaiannya Pak Jamaria. Nanti dituangkan di laporannya, Pak. Oke? Sementara mau dihitung Bu punya. Siap. The power of kepepet. Besok sudah tinggal 1 hari ini, itu keenakan tidur, keenakan berhabituasi, lupa konsul, sehingga harusnya itu dilakukan pada saat kegiatan itu harus dilakukan. Makanya setiap kegiatan pertama konsul, Bu, ini saya lakukan, ini, kegiatan kedua, Bu, ini saya sudah sampai di sini.
progresnya harus tahu kosnya. Masa mau saya bayangkan ini kalau ayam kehilangan induk ya begini nih, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kondisinya memang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jamaria. Nanti silakan tuangkan. Saya mau lihat hasilnya. Nah, silakan Pak Rifal. Tadi Pak Rifal raise hand. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu untuk kegiatan aktualisasi habituasi di tempat saya itu di Puskesmas Tinanggung Utara. Judul rancangan aktualisasi yaitu upaya penerapan pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis lembar checklist di UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tinanggung Utara. Isu yang diangkut pada awalnya memang tidak penerapan pendokumentasian, jadi sama sekali belum ada. Kalau macam perawat melakukan tindakan itu tidak didokumentasikan. Makanya saya melakukan kegiatan aktualisasi ini dengan upaya berbasis lembar checklist sesuai dengan arahan waktu bimbingan lalu, Bu, yang berbasis lembar checklist. Untuk kegiatannya itu ada 6 kegiatan. Yang pertama itu persiapan, melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua itu membuat format. Yang ketiga itu melakukan sharing dengan teman sejawat. Yang keempat Pak Rifal. itu melakukan pendokumentasian. Ini Banggai Kepulauan. Ya maaf Bu, jaringan. Lanjut, Ipal. Ya, jadi untuk evaluasinya itu saya langsung menggunakan Google Form Bu. Jadi dibuatkan websitenya, kemudian dibagikan alamat websitenya untuk perawat nanti mengisi apakah kegiatan itu dilaksanakan atau tidak. Begitu. Jadi dan juga sesuai dengan hasil pengamatan karena ini kan kegiatannya penerapan. Jadi sementara kegiatan penerapan itu dilaksanakan setiap harinya. Jadi saya juga selaku penanggung jawab di ruangan tindakan itu langsung mengobservasi langsung kegiatan dari perawat pelaksana yang melaksanakan pendokumentasian, dan juga untuk alat ukur nanti berbentuk data ada hasil evaluasinya Ibu. Oke, baik. Dan semua bisa terselesaikan, Rifal ya? Alhamdulillah Ibu, ya diselesaikan karena berhubung juga di tempat saya kerja ada pelaksanaan persiapan reakreditasi, jadi kebetulan untuk kegiatan ini memang pas sekali untuk perubahan dari segi pencatatan Ibu. Oke, keren. Oke, sip. Tidak ada masalah. Yang jelas nanti bisa Anda buktikan semua apa yang Anda ucapkan hari saat ini, besok Selasa buktikan. Ya. Dan yang paling penting Anda pertanggungjawabkan di hadapan penguji. It's okay, Ibu tidak jadi masalah. Yang penting betul-betul diaktualisasikan. Nah, catatan penting untuk kalian, jangan lupa Anda tentang nilai-nilai dasar ASN yang Anda harus kuasai setiap tindakan yang Anda lakukan. Itu yang menjadi catatan. Karena itu yang dikejar penguji juga. Jadi bukan hanya pelaksanaan aktualisasi, tapi yang dikejar itu penguji adalah sisi pemanfaatan, ya, manfaat yang Anda lakukan itu bisa diukur tidak? Nah, itu tadi yang saya tanyakan kepada teman. Bagaimana bisa diukurnya? Dengan meningkatnya, ada range-nya yang meningkat berarti sudah bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sudah dirasakan, bagaimana merasakannya, masyarakat sudah rasakan. Jadi itu harus dikuasai itu.
Jadi dalam penerapannya nilai-nilai apa saja yang Anda terapkan? Nah, kenapa nilai misalnya menerapkan nilai akuntabilitas? Kenapa harus itu? Jadi itu yang harus betul-betul teman-teman kuasai. Tidak seberat yang Anda bayangkan. Ujian ini tidak seberat. Kita besok main opera panjap aja ya. Jadi santai. Kita rileks ya. Yang jelas rileks bagi orang yang selesai dan menguasai. Tapi kalau orang yang tidak melakukannya tapi ingin memaparkan, itu adalah menderita dia di situ. Karena kita tidak bisa membantu apa-apa kan gitu. Oke, tidak jadi masalah. Alhamdulillah, teman-teman sudah. Siapa lagi? Yolanda? Yuli? Iya, bisa? Ya. Oke, silakan Yuli, Koke. Ya, terima kasih Bu. Judul saya yaitu meningkatkan kemampuan membaca siswa di kelas 2 menggunakan media kartu kata. Oh iya. Iya. Jadi ada peningkatan Bu. Berapa siswanya dulu Yuli? Sebenarnya siswa saya 14. Tapi yang satu itu ABK, jadi saya tidak masukkan di data. ABK itu apa? Anak kebutuhan khusus? Iya, dia cuma lari-lari di dalam kelas, Bu. Tapi waktu saya mengajar, dia di dalam kelas, tapi pas datanya saya tidak kasih masuk DP nama. Atau harus dikasih masuk, Bu? Nggak usah. Yang ada saja, tidak usah kamu rubah lagi. Oh iya. Oke. Jadi hanya 13 orang di data. Pertama, dia hanya 5 orang yang tuntas. Kemudian berubah meningkat menjadi 85%. Tapi nilai yang diperoleh itu pas-pasan Bu, tidak tinggi-tinggi sekali. Berarti tidak maksimal sekali yang pencapaian yang Anda lakukan? Iya, tidak. Saya sudah maksimal, cuman namanya membaca siswa. Kartu kata itu tidak berarti belum terlalu efektif ya? Efektif Bu, soalnya tinggal 2, cuman nilainya itu yang tidak sampai 100 begitu, hanya 80. Oh iya, kalau nilai kan tergantung gurunya kan gitu. Kalau gurunya mau kasih langsung 100 bisa 100 ya kan begitu. Tapi menurut Yuli efektif kartu kata itu. Iya. Jadi efektif. Bagaimana Anda mengukurnya kartu katanya dengan efektif? Pesertanya antusias untuk belajar atau gimana? Antusias Bu. Soalnya di kartu kata itu ada gambar-gambar. Jadi mereka aktif dan antusias. Oke. Jadi itu yang bisa cuma 3 minggu ya, 3 minggu, 4 minggu lah ya. 4 kali pertemuan. Hanya 2 kali pertemuan saya mengajar. Pantasan karena 2 kali pertemuan. Tapi di luar itu saya bimbing-bimbing membaca. Oh, siap. Itu maksud saya. Baru saya mau kejar tapi kau jawab itu. Ya pulang sekolah dibimbing terus. Oke, dibimbing dengan mempergunakan kartu kata itu. Iya. Oke, menghabituasikan. Iya. Oke. Berarti itu Ibu yang bimbingan saya di luar pembelajaran ditaruh juga di laporan, Bu? Iya dong. Karena itu menjadi capaiannya. Jadi kalau begini, Yul. Iya. Yuli hanya 2 kali pertemuan dengan mempergunakan kartu kata, Anda mengatakan meningkat, itu nonsen, bohong itu. Iya, Bu. Betul. Iya kan? Iya. Tetapi dengan habit, jadi kartu kata ini dibiasakan mereka, memperkenalkan kepada mereka dan menghabituasikan kepada mereka, sehingga itu yang memotivasi mereka terengker di dalam kepalanya bahwa dengan metode ini kita gampang membaca, sehingga termotivasi dengan gambar-gambar yang Anda masukkan dalamnya, itu keren. Jadi nggak apa-apa, memang kita mau merubah dunia ini dalam sekejap itu nonsen itu, ya kan? Nah, tapi yang jelas sudah ada perubahan sedikit dan bisa membiasakan mereka untuk terlibat. Ya memang seperti itu. Parang dulu kita lihat saja benda tajam yang ada sekarang ini itu tidak langsung tajam. Itu mengalami proses yang harus ditempa, harus dibakar, harus dipukul, harus ditambah. Nah itu kan
sehingga setelah itu baru bisa difungsikan sesuai dengan fungsinya. Sama dengan kita manusia ini, ya kan gitu. Jadi tidak sembilan kita kasih terus dia tahu, tidak. Itulah proses. Jadi proses itu mahal. Nah, biasanya orang itu gagal setelah di dalam proses ini dia tidak kuat, dia tidak tahan, dia tidak mampu. Nah, di situ dia punya kegagalan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuli. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa menyesuaikan. Kita posisi sudah 11 orang sudah masuk, kayaknya satu lagi nih ya. Kira-kira siapa yang Pak Nofri, Ibu. Oh, kasihan Pak Nofri. Nofrianto S. Said, guru SD Tinangkung Selatan. Iya, belum masuk dari tadi ya? Iya. Jangan-jangan tidak signal, hilang signal di Tinangkung. Tapi kan Pak Anu Tinangkung juga tadi, Pak Raflin, Pak Rifal. Dia Tinangkung Utara, Bu. Kalau Pak Nofri Tinangkung Selatan. Oh gitu. Ya, baik. Siapa lagi yang teman-teman yang ingin menyampaikan permasalahannya, capaiannya selama kurang lebih 1 bulan? Kalau tidak ada, saya persilakan dulu Ibu Kurnia, Bu Anis, laporannya Bu Anis bisa di share screen. Ada akses share screen nggak? Tunggu, saya coba ya Ibu ya. Oke. Ini, tunggu Ibu. Udah lewat nih ini, ya bab 3 aja. Ini. Jadi di bab 3 ini saya mengcopy paste yang laporan mingguan Ibu. Yang pertama, ya. Coba siapa yang di atas itu coba bacakan dulu. Capaian ini. Iya. Pelaksanaan aktualisasi optimalisasi penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Puskesmas Totikum terdiri dari 5 kegiatan, yaitu membangun komitmen bersama, menyusun materi penyuluhan bahaya merokok dan kawasan tanpa rokok, membuat informasi kesehatan bahaya merokok dan larangan dilarang merokok, melakukan penyuluhan bahaya merokok dan ruang lingkup kawasan tanpa rokok pada pengunjung, serta melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Kegiatan aktualisasi ini dilakukan mulai tanggal 6 November sampai dengan 8 Desember 2021. Oke. Tambahkan, tidak usah sebutkan. Tambahkan di situ, adapun capaian yang kami dapatkan. Nah, capaian yang tadi itu yang Anis sampaikan itu harus ada di situ. Oke, nanti tambahkan ya. Aja. Di situ kemudian masuk adapun berapa kegiatan masing-masing adapun uraian capaian. Oke. Kegiatan aktualisasi. Oke. Bisa besar sedikit enggak, Nis? Jadikan berapa persen itu? Biasa, masuk tua. Kasih besar. Oke. Sip. Ya, begini, Ibu. Jangan itu tanggal, tempat, itu jangan dipisah begitu, dinarasikan aja deh. Oh, dibikin narasi. Jadi tanggal sekian, dinarasikan aja itu. Iya. Oke. Nah, itu kan narasi itu sudah masuk siabadibanya di situ. Kemudian aktualisasi nilai-nilai dasar. Stop. Baca dulu di situ. Penulis
menemui pimpinan yang sekaligus mentor sesuai jam yang telah disepakati sebelumnya untuk membahas rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan selama masa habituasi di tempat kerja. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas tanggung jawab, anti korupsinya disiplin. Penulis mengawali pertemuan dengan salam serta dalam membangun komitmen bersama, penulis menghormati dan menghargai pimpinan yang sekaligus mentor, nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan. Untuk mempersingkat waktu, penulis hanya fokus membahas tentang kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan, komitmen mutu, efisiensi waktu. Selama bertemu dengan pimpinan, penulis menggunakan bahasa yang sopan dan sikap yang santun, dan menggunakan seragam PDH serta mencatat masukan dan arahan dari pimpinan. Etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Oke. Nis, coba lihat di situ. Apa ya? Coba kenapa ada akuntabilitas di situ? Penulis memenuhi pimpinan mentor dan menjadi kesepakatan sebelum merencanakan aktualisasikan selama masa habis di tempat kerja. Jadi nilai akuntabilitas. Kenapa akuntabilitas dan anti korupsi? Coba apa hubungannya? Ya. Jadi nilai mungkin ini belum saya jelas terlalu uraikan ya Ibu ya. Jadi akuntabilitas tanggung jawab. Itu kan nilai yang Anis masukkan itu adalah prosesnya yang itu ya. Disepakati sebelum membahas rancangan aktualisasi. Bagaimana Ibu? Gimana, Nis? Jadi nilai akuntabilitas di sini yang saya maksudkan. Signalnya. Bisa didengar, Ibu? Enggak kedengaran, enggak? Putus-putus. Halo? Oke. Sudah. Ya, sudah. Ya. Nah. Sudah? Ya. Ya. Terima kasih Ibu. Jadi nilai akuntabilitas tanggung jawab di sini yaitu saya itu secara langsung menemui mentor, menyampaikan secara langsung tentang rancangan aktualisasi yang akan saya sampaikan, begitu Ibu. Karena sebelumnya itu kan hanya lewat WA, nggak ketemu langsung. Jadi tanggung jawab di sini yang saya maksudkan itu bertemu langsung, menyampaikan secara langsung. Terus untuk akuntabilitas di pertanggungjawaban itu kinerja. Ingat kata kuncinya, akuntabilitas itu adalah capaian kinerja dipertanggungjawabkan. Misalnya saya kasih beban tugas, ya, kasih beban tugas, Anda selesaikan, itu adalah tanggung jawabnya. Tetapi kalau narasinya seperti ini bukan tanggung jawabnya, bukan anti korupsi di situ, bukan akuntabilitas. Apakah dia semacam masuk di masuk di akuntabilitas? Apakah dia masuk cari nilai yang lain? Jadi ini boleh diganti Ibu nilai-nilainya? Boleh aja. Oh iya, siap. Tidak mesti harus yang kamu namanya rancangan dengan proses itu tidak mesti harus sama, ya kan? Apalagi kalau nilai, ya kan? Boleh Anda rubah nilainya di situ, boleh tambah sepanjang betul-betul ini. Nah, nanti kalau kalian rubah di sini, rubah juga yang di rancangan awal. Iya. Jadi harus dipahami itu, Dinda. Jadi pahami betul kata kuncinya. Kalau akuntabilitas lebih itu adalah penerapan mempertanggungjawabkan kinerjanya, capaiannya. Kalau harus baru mau melakukan ketemu dengan mentor, kemudian masih berdiskusi, itu kayaknya bukan tanggung jawab akuntabilitas. Tidak ada kinerja yang kamu pertaruhkan di situ. Apalagi kalau anti korupsi. Anti korupsi itu disiplin dalam hal ini, ya disiplin yang kita maksud ini adalah tidak merugikan negara, tidak merugikan orang lain, tepat waktu, ya kan di situ. Iya. Kalau di sini saya anti korupsinya disiplin itu kan sebelumnya saya menghubungi mentor untuk berjanji janjian ketemu jam berapa. Jadi di situ sesuai kesepakatan, misal ketemu jam 9, saya datang jam 9 begitu Ibu. Jadi disiplin anti korupsinya disiplinnya disiplin waktu. Oke, berarti kamu harus narasikan dong, ya kan, supaya mengikut bahwa oh ini betul nih prosesnya nih masuk ke nilai ini, ya kan gitu.
Jangan setengah-setengah terus tiba-tiba ada nilai. Jadi mikir orang, kan begitu deh ya? Iya. Oke. Kemudian di bawahnya saya lihat, terus nanti menyesuaikan aja. Ini hanya contoh aja. Yang lain juga silahkan menyesuaikan nanti laporannya. Saya kasih referensi setelah ini. Iya. Oke. Iya, saya lanjutkan Ibu. Oke, di bawahnya saya cukup saja di sini. Saya terus ke poin di bawahnya. Ini untuk dokumentasinya. Oke, dokumentasinya boleh Anda insert. Jangan dia berdiri sendiri. Jadi masukkan di foto dokumentasi itu di proses kegiatannya pada saat Anda konsultasi ini, itu masukkan foto di sampingnya. Maksudnya? Jadi ini kan di apa namanya? Dia masuk di program insert baru masuk. Ini pakai apa? Coba diklik di sini, digambar. Berarti itu ada perintahnya di situ. Ini wrap text ke kanan. Nah, kanan ya itu. Jadi ini kan bisa diinsert baru masuk ke ini ya. Ada ini tinggal pilih. Nanti kamu insert, jangan berdiri sendiri, bisa diedit, bisa dimasukkan, disisip kertas. Coba digeser ini, Anda ambil ini dulu, ting, ambil di ting, ya, klik, sorong kertas gambarnya ke atas, bisa nggak? Ya. Seperti itu. Jadi posisikan gambar yang ada ini narasinya di mana? Oh iya. Ya. Siap. Itu. Jadi menyesuaikan nanti. Karena kalau begini laporan malah dari dulu begini laporannya. Kita coba anak milenial bagaimana kreativitasnya. Oke. Terkait dengan agenda 3. Oke. Terkait dengan agenda 3, pertemuan dengan mentor atau pimpinan mewujudkan peran ASN dalam menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Manajemen ASN, yaitu dengan membina komunikasi yang baik dan sopan kepada mentor, serta menyampaikan maksud dan tujuan serta jelas. Oke, kemudian analisis dampak. Analisis dampak nilai. Dampak jika tahapan ini dan penerapan. Oke, teman-teman, analisis dampak itu jika menerapkan. Saya ingatkan, dampak di analisis dampak itu jika nilai. Jadi di sini dampak jika tahapan ini dan penerapan nilai ASN tidak dilakukan adalah penulis tidak dapat berkonsultasi langsung dengan pemimpin, tidak bisa mengetahui rencana. Analisis dampak nilai. Analisis dampak nilai harusnya sebutkan analisis dampak nilai. Apakah semua aneka masuk di situ? Tidak, Ibu. Ini secara global. Secara global. Jadi ini sudah betul, tetapi jangan jika nilai ini pertahapan analisis dampak ini pertahapan atau per kegiatan? Kalau saya bikin pertahapan. Ya enggak lah. Analisis dampak itu per kegiatan, sayang. Oh iya. Analisis itu agenda 3 itu per kegiatan juga, bukan pertahapan. Oh iya. Yang pertahapan itu adalah nilai. Makanya saya kejar tadi kok tiba-tiba ada analisis dampak ada keterkaitan agenda 3 itu di tahapan. Jadi ingat kata kuncinya. Kolom 1, 2 dan 3, 5. Kolom 5 itu kan isinya nilai-nilai dasar ASN. Dengan agenda 3, ya kan? Itu. Kalau nilai-nilai dasar ASN itu berkaitan dengan kolom 3, tahapan. Ingat, masih ingat? Masih ingat rancangan kemarin itu ada tabel? Ingat nggak? Halo? Ada, Bu, ada. Ya. Nah, itu coba lihat kan?
Coba, Ya. itu. Sabar. Nah, coba ya. Dia masuk di tahapan. Jadi ini kolom 5, ini kolom 5 tahapan ya itu kolom 5 itu akuntabilitas. Ini kalau nilai kolom 5 ini khusus nilai-nilai ASN itu berkaitan dengan tahapan kegiatan, berarti dia kolom 3. Tetapi kalau whole of government atau agenda 3 itu berkaitan dengan kolom 2 kegiatan. Itu kata kuncinya, sayang. Makanya di narasi itu harus tertuang nilai. Tertuang nilai itu berkaitan dengan kolom 3. Tapi kalau di kolom 5 itu berkaitan dengan di kolom 2 di kegiatan. Makanya diukur keterkaitan peran dan kedudukan ASN itu khususnya misalnya manajemen ASN berkaitan dengan memberikan kontribusi sangat memberikan kontribusi di kegiatan 1. Apa kegiatan 1 itu? Itu harus dijelaskan itu. Kenapa harus manajemen ASN, ya kan? Nah, jadi itu tadi ada penjelasannya Anis tadi, itu sudah betul. Tetapi Anis per tahapan, bukan di pertahapan dia dimasuk di perkegiatan. Bisa teman-teman yang lain pahami? Ya, karena kalau setiap tahapan ada analisis dampaknya, ada peran dan kedudukan ASN-nya, nanti tulis laporanmu tebal begini nih. Ya kan? Nah, itu nanti enggak apa-apa, biar contohnya seperti ini nanti saya kasih referensi, bukan berarti yang terbagus, tapi bisa itu yang lebih mudah dipahami. Oke? Turun lagi, Nis. Lagi, turun terus. Analisis dampak. Kolomnya ini dihilangkan aja, sayang. Oh iya, gambar-gambar ini pasti kamu lihat referensi yang lama ini, yang kelas ini lain. Dihilangkan saja ini. Ya, hilangkan aja itu, double itu. Kan sudah narasimu kan isinya ini yang di kolom ini kan? Iya. Iya. Langsung hilangkan aja. Oke. Kontribusi terhadap misi daerah, pelaksanaan kegiatan aktualisasi, bukan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, tapi kontribusi terhadap visi misi itu masuk di kolom keterkaitan dengan kolom 2, kegiatan. Paham? Pelaksanaan kegiatan aktualisasi itu dia menyeluruh. Tapi kalau pelaksanaan kegiatan 1, kegiatan misalnya membuat misalnya SOP pelayanan triase misalnya. Nah, itu yang masuk di situ, bukan keseluruhannya. Masuk dia kegiatannya. Jadi kontribusi terhadap visi misi daerah itu adalah kegiatan, bukan aktualisasinya. Oke? Ya. Jadi lihat kegiatan membuat SOP itu memberikan kontribusi nggak terhadap visi misi daerah. Itu yang harus dilihat. Begitupun penguatan nilai organisasi, kegiatan dia, bukan aktualisasi. Oke. Sip. Ya sudah, seperti itu aja. Kemudian yang terakhir nih, saya lihat bab 4. Nanti yang lain menyesuaikan ya. Kegiatan yang lain menyesuaikan. Hilangkan kolomnya. Yeah. Kegiatan 4, saya lihat. Kesimpulan. Capaian terlaksananya kondisi promosi. Oke, oke ada 4. Kemudian RTL-nya? Belum, Ibu. Oke. RTL itu, teman-teman itu wajib. RTL itu rencana tindak lanjut. Jadi dari kegiatan ini sudah terselesaikan apa rencana selanjutnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi yang Anda berkaitan dengan program yang sudah kita buat aktualisasi di masa aktualisasi, apalagi yang Anda mau buat.
Itu ada rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kalau misalnya begini, satu contoh ya. Kalau selama ini hanya kita membuat salah satunya adalah SOP. Nah, sekarang rencana tindak lanjutnya adalah penerapan SOP selamanya. Itu adalah RTL itu. Rencana tindak lanjutnya seperti apa? Kemudian apa yang cukup itu saja kalau dari untuk bab 4-nya. Jadi intinya bahwa di kesimpulan di bab 4 itu adalah kesimpulannya adalah capaian apa yang Anda lakukan, Anda simpulkan sebaiknya poin per poin sama dengan yang dibuat Bu Anis ini, poin per poin supaya dapat diukur, oh ini mudah. Kemudian RTL-nya itu rencana tindak lanjut atau keberlanjutan daripada kegiatan yang kita lakukan ini. Seperti itu, ya. Saya pikir cukup untuk teman-teman. Silakan menyesuaikan. Yang lain, stop share dulu, Ibu Anis. Ya. Yang lain bisa menyesuaikan sistem penulisannya. Kalau ada yang sudah selesai, tapi paling sebentar ini kayaknya belum. Saya tanya semua ini. Berapa persen kalian yang sudah selesai nih? Maksudnya sudah bisa 99% atau masih 80%? Kalau saya punya belum, Bu. Belum ada penyusunan bab 3 itu, belum ada sama sekali. Walah, oke. Baik, kalau begitu saya kirim saja referensinya. Ya, saya berikan contohnya. Bingung, Bu. Bingung ya? Makanya telepon mama coach. Kalau bingung. Saya kirim dulu ya referensinya supaya ini menurut saya agak bagus ya. Jujur ada bimbinganku Morowali Utara itu dia 10 orang. Itu 10-10-nya bagus. 10-10-nya bagus. Sampai ibu penguji, Ibu Kaban itu bingung. Mau dikasih nilai apa ini? Karena memang ya itu tadi OPD ya, banyak yang di OPD. Jadi bagus-bagus mereka. Sehingga itu yang ingin saya bagi kepada teman-teman tentang laporannya lah. Saya bagikan ke kalian. Tapi tidak berarti harus begitu. Anda menyesuaikan aja. Mana nih laporan? Berarti Fadli belum ya. Jadi tidak bisa kita buka room dulu Fadli. Siapa sih Priawan ya? Pasti kalian juga belum buat lembar perbaikan ujian kan? Sudah belum? Lembar hasil persetujuan hasil perbaikan, Bu? Iya, sudah. Itu kemarin, Bu, saya sudah telepon Pak Arhan. Cuman sementara dia menguji karena itu kan sudah dikirim setelah berapa hari setelah ujian rancangan aktualisasi itu sudah dikirim ke dia. Jadi saya tanya apa sudah didapat sama Pak Arhan atau belum? Cuman Pak Arhan kemarin sementara menguji, Bu. Jadi makanya seharusnya kamu kirim ke saya langsung tanda tangan Pak Arhan. Kan dia bilang Pak Arhan konsultasi dengan coach dulu. Bagaimana? Apa nama grupnya kita? Sampai saya lupa loh nama grup kita. Latsar. Latsar apa? 93 Bangkep. Latsar apa sayang? Latsar 93 Bangkep. 93. Sampai saya lupa karena banyaknya di sini. Latsar 93 Bangkep. Latsar Bangkep 93. Kayaknya nggak ada nih. Saya ada WA itu, Ibu. Hah? Ayo coba tes WA. dulu. Coba tes ke saya dulu. Tes kontak dulu. Oke. Sampai saya lupa loh deh. Oke, tunggu dulu ya, Priawan. Iya.
itu harus ada, tapi karena oh iya penguji kita Pak Arhan ya. Ya. Itu ada contoh yang saya kirim. Sorry, bukan itu, bukan Hasma punya. Saya pengen Priawan aja. Priawan agak bagus. Referensi. Sampul. Mana Priawan? Itu agak bagus kan untuk teman-teman. Karena besok kita itu sudah langsung bahas dengan apa ya. Sudah? Parli? Sudah lihat di grup? Aduh, nanti bisa dihubungi itu ini ya Pak Fadli, si apa namanya tadi itu yang tidak masuk, takutnya dia. Hah? Ya, Pak Nofri. Iya itu. Nanti dikomunikasikan. Nah, kalau saya punya saran untuk kalian. Kalau Anda satu kota, ya satu kota berdekatan disalahkan semua, boleh bikin apa ya diskusi satu ruangan supaya saling mendukung. Jangan masing-masing kerja sehingga nanti agak keteteran. Jadi saya harapkan untuk teman-teman ini silakan menyusun laporan satu, kalau ada yang komunitas di situ satu kelompok itu lebih bagus di situ. Kita sambil menulis sambil diskusi dengan teman-teman yang lain. Ya. Jangan Anda bekerja sendiri-sendiri. Itu saya lakukan untuk teman-teman yang ada di Morowali Utara kemarin itu hasilnya bagus. Jadi saling mengisi, saling berdiskusi, sambil menyusun ininya, ini yang kurang, itu saling berbagi sehingga dengan berbaginya itu mereka bisa memahami bahwa ini yang harus ditambahkan, ini yang harus dikurangi. Sehingga pada saat ujian itu ya bisa apa ya, bisa menjawab semuanya. Ya. Oke. Halo. Semuanya ini kayak patung semua lagi nih. Oke, baik, untuk teman-teman yang lain, saya persilahkan kalian kita lip saja dalam ruangan ini. Kita lip, silakan menyusun laporannya secepatnya. Saya tunggu yang sudah selesai, boleh japri saya, kalau ada kendala japri. Karena daripada kita cerita kosong di sini, semua substansi sudah saya sampaikan, tinggal Anda eksekusi saja. Lumayan waktu 30 menit Anda tuangkan itu menulis itu luar biasa. Ya. Ibu izin bertanya. Silakan, Nis. Jadi untuk yang tadi nilai-nilai Anika itu kalau misal ada perubahan atau ada perubahan perlu ditampilkan lewat tabel lagi apa enggak usah? Enggak usah. Ya, enggak usah.
Ya, tinggal itu. Yang paling penting sih sebenarnya untuk nilai-nilai aneka itu bukan untuk dipamerkan di hadapan penguji, tetapi betul-betul dipahami dan diaktualisasikan. Itu deh. Ya. Jadi kalau ada perubahan silakan rubah penilainya karena tidak jadi masalah. Masa barang salah selalu dipertahankan, jadi tidak apa-apa misalnya nilai pemahaman kita tentang akuntabilitas itu menurut kita itu setelah kita ternyata tidak seperti itu pemahamannya, boleh dirubah, silahkan. Tidak usah disampaikan lagi, tidak usah tapi betul-betul Anda pahami bahwa oh ternyata saya pada saat ini harusnya seperti ini deh, harus saya ganti. Jadi tidak apa-apa, ganti aja, tidak jadi masalah. Iya, Ibu. Oke, jadi saya pengen setelah karena laporannya kita ini masih ada waktu, hari Senin baru dikumpul. Hari Senin dikumpul masih ada range besok. Kalau besok sudah selesai laporannya, silakan buka Zoom, undang saya. Kita finalisasi laporan kita sebelum kita upload. Ya, sebelum kita upload ini laporan, silakan kita buka Zoom biar cuman 1 jam, 2 jam untuk mengevaluasi apa sudah final ini untuk dikirim ke Kolabjar. Itu boleh saya siapkan waktu untuk kalian, entah itu besok sore atau ya paling besok sore lah, karena kita kasih jeda untuk kalian untuk menulis hari ini sampai besok. Ya, karena ini kan tidak menulis dari awal nih kan, tinggal memperbaiki saja, merevisi-revisi yang lainnya itu ya, atau mengedit yang kurang kita ya tambah, yang tak lebih-lebih kita kurangi. Nah, yang kedua tolong perhatikan di penulisan bab 1 bab 2 yang ada kata rancangan, khususnya di bab 2 kan semua rancangan. Yang ada di kata-kata rancangan di halaman-halaman yang berikutnya itu tolong dihilangkan. Jadikan laporan. Bukan, karena ini bukan lagi rancangan, sudah kepenulisan. Khususnya biasanya di cover itu ada rancangan aktualisasi, ganti sudah laporan aktualisasi. Itu hal kecil tapi fatal. Hal kecil tapi fatal. Silakan mengedit semuanya kata-kata rancangan itu, tolong jangan sampai ada yang tercecer. Oke, saya pikir itu. Masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita live dan mengeksekusi, langsung kerjakan laporan kita, ya? Bu, saya sudah kirim lembar persetujuan itu. Sudah selesai, sudah mau ujian besok. Ya udah, nanti saya coba. Ini saya printkan saja ya, saya printkan. Nanti kalau Pak Arhan saya bawa ke kantor, Pak Arhan hari Senin, Pak Arhan ini saya sodorkan tanda tangan. Pasti Pak Arhan belum buka Kolabjar itu, belum buka sama dia. Jadi nanti saya printkan dulu. Oh iya. Siap. Ini berarti sudah saya tanda tangan ya, tinggal Pak Arhan. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada yang lain yang ingin ditanyakan? Belum kita langsung kerjakan, dan tolong diperhatikan referensi contoh yang saya kirimkan untuk kalian itu dijadikan referensi ya, referensi untuk penulisannya. Jangan menulis buta-buta. Dipelajari dulu apa muatannya di situ, baru teman-teman tuangkan. Silakan. Waktunya sekarang SKS, sistem kebut semalam. Oke. Saya pikir itu ya semuanya. Masih ada yang ingin ditanyakan sebelum lead? Pak Anggriawan? Ya, Bu, jelas. Oke, baik. Semuanya, Bu Susanti, Bu Yuli. Nah, tugas yang terakhir untuk Pak Fadli, sampaikan untuk yang tidak hadir itu tolong mengikuti. Kalau perlu Pak Fadli undang untuk kerja kelompok dengan teman-teman yang lain. Bu Anis tolong bantu teman-teman yang lain yang belum difasilitasi. Bu Anis ini di Bangkep atau di Luwuk? Saya ada
di Bangkep, Ibu. Oh ya udah, bantulah teman-teman. Biar dulu kan Iya. ada di apa Insya namanya? Allah. Ada di apa namanya kemarin di kampung. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman. Walaupun masih ada waktu sedikit, tapi saya pikir lebih cepat lebih baik, ya. Lebih cepat lebih baik supaya Anda bisa kerja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Resa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Res. Kita leave aja dulu biar mereka mengerjakan laporannya karena sudah substansinya sudah selesai semua. Tinggal menuangkan di laporan. Saya besok insya Allah buka Zoom individu untuk mereka. Siap, siap.